itu pergaulan? Tidak. Pergaulan itu adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka akan mendapatkan dampak yang positif. Begitupun sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menjaga pergaulan yang baik yang akan dijelaskan oleh Kak Anggun. Nah, anak-anak, video ini menunjukkan beberapa bentuk pergaulan yang harus kita hindari, yaitu bullying, tawuran, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Bullying dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan pertemanan. Tawuran juga bukan solusi dalam menyelesaikan masalah karena dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak buruk bagi masa depan seseorang. Kita juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh konten atau perilaku negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih teman yang baik, menjaga sikap dan perilaku, serta membiasakan diri melakukan kegiatan yang positif. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari pengaruh buruk dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu meraih cita-cita di masa depan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjaga pergaulan yang baik. Yang pertama, kita ada memilih teman yang baik, berteman dengan orang yang mengajak kita pada kebaikan dan hal-hal positif, sehingga kita terbawa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, menjaga sopan santun, seperti menghormati guru, menghormati teman, dan menghormati sesama. Yang ketiga, ada menghindari pergaulan bebas, tidak melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial, tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif dan menjaga etika sesama untuk selama berkomunikasi. Dan yang terakhir, mengisi waktu dengan kegiatan positif, yaitu belajar berolahraga, mengikuti organisasi dan untuk kegiatan beragama, sehingga kita tidak mempunyai waktu luang untuk melakukan hal-hal negatif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak pergaulan yang baik oleh Kak Awal. Nah, teman-teman, selanjutnya ada dampak pergaulan yang baik. Yang pertama itu memiliki banyak teman yang positif. Jadi ketika kita melakukan pergaulan yang baik, otomatis kita memiliki banyak teman yang positif. Yang kedua, ada terhindar dari pengaruh yang buruk. Ketika kita mempunyai pergaulan yang baik, kita terhindar dari hal-hal yang buruk seperti tawuran, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Lalu ada prestasi belajar pendidikan. Nah, memilih pergaulan yang baik juga berpengaruh kepada prestasi kita yang akan meningkat nanti. Lalu ada menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ketika kita melakukan pergaulan yang baik, maka seluruhnya ini akan menjadi berpengaruh. Lalu salah satunya adalah menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dan terakhir ada mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi ketika kita telah melakukan pergaulan yang baik, kita telah memiliki teman yang positif. Nah, di situ juga kita berpengaruh, jadi mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang menjaga pergaulan kita sehari-hari dengan menggunakan poster, media pembelajaran kita. Gimana menurut adik-adik tentang menggunakan poster dan media pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Nah, kalian tahu nggak manfaatnya? Ternyata ada loh media poster ini. Yang pertama, ada memudahkan untuk memahami materi, informasi disampaikan secara lebih jelas hingga siswa lebih mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Media yang menarik membuat siswa lebih bersemangat dan tidak mudah bosan saat belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan daya ingat siswa. Gambar, suara, dan video membantu siswa meningkatkan materi lebih lama dan lebih kuat. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran menjadi lebih variatif, interaktif, dan tidak membosankan. Dan yang kelima, meningkatkan hasil belajar. Pemahaman yang lebih baik akan berpengaruh pada peningkatan prestasi siswa. Selanjutnya, fungsi dan media akan dijelaskan oleh Kak Awal. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada fungsi media daripada pembelajaran itu. Yang pertama itu ada memperjelas materi. Jadi dengan daripada media pembelajaran ini, siswa dapat membantu memperjelas penyampaian materi yang sudah dijelaskan hanya dengan kata-kata. Nah, lalu yang kedua ada menarik perhatian siswa. Jadi tampilan yang menarik itu juga siswa dapat fokus dalam
memperhatikan materi yang guru akan ajarkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan interaksi. Jadi media mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi contohnya ketika kita dalam pembelajaran kita ingin melihat Ka'bah atau Mekah, jadi dapat ditampilkan dalam visual, dalam layar, dalam poster tersebut. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan pengertian media pembelajaran dalam pendidikan. Secara bahasa, media berasal dari kata medium yang berarti antara. Media pendidikan didefinisikan sebagai segala bentuk alat, bahan, atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk apa? Ya, untuk menyalurkan pesan dari pengirim atau guru ke penerima atau siswa, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Pembelajaran yang hanya mengandalkan penjelasan lisan terkadang membuat siswa sulit untuk memahami materi secara maksimal. Media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dengan bantuan media pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif, termotivasi, dan mudah memahami konsep yang diajari. Media pembelajaran berperan penting dalam membantu guru menyampaikan materi serta membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah, menarik, dan efektif.